khususnya panel dan solari itu menampung berapa tenaga kerja. Kita nggak dilibatkan. Memang pentinglah dalam hal produktivitas, modernisasi, digitalisasi, tapi menampung berapa tenaga kerja itu pentingnya di situ. Karena setelah tambang tutup, dikemanakan karyawannya yang sekian puluh bahkan ratusan ribu. Yang terpenting bagaimana mampu menampung tenaga kerja banyak dan anggota kita, gitu loh. Ada beberapa hal yang sangat krusial. Yang pertama adalah adanya jaminan bahwa buruh diajak berbicara terkait dengan transisi. Itulah kenapa dalam perjanjian kerja bersama kami meminta ada klausul yang mengatakan dibentuk komite just transisi. Lewat ratifikasi Perjanjian Paris pada 2016, Indonesia mulai beralih dari energi fosil ke energi bersih menuju emisi nol bersih pada 2060 sebagai mitigasi krisis iklim. Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur kini dibayangi risiko ekonomi akibat ketergantungan pada tambang batu bara. Serikat Buruh menyusun strategi untuk mempersiapkan pekerja menghadapi transisi dan siap berpartisipasi dalam proses perencanaan yang transparan, tepat waktu, dan inklusif untuk mencegah pengangguran dan memburuknya ekonomi akibat penutupan tambang batu bara. Sumsel ini tergantung PDRB-nya hampir 15% ya dari batu bara, dan kalau dari PAD provinsi khususnya itu penyumbang 12% dari total APBD kita. Kita sudah menyiapkan terkait dengan dokumen roadmap untuk transformasi ekonomi Sumsel sampai 2060 ya. Kita sudah coba hitung ya bagaimana nanti setelah net zero emission itu Sumsel beralih dari pengguna dan pergantungan dari energi fosil batu bara itu menjadi ke arah energi terbarukan. Memang Putim ini termasuk daerah yang ditopang ekonominya itu 80% dari sektor pertambangan batubara. Yang jadi masalah, karena ketika habis sumber daya mau dimanfaatkan, otomatis perusahaan itu tutup. Nah, tenaga kerjanya mau dibawa kemana? Dari sisi ketenaga kerjaan, kalau sektor informal itu kan sektor penunjang dari sektor formal. Jadi sektor formalnya ini ketika dia runtuh, otomatis sektor di bawah itu akan runtuh. Kemarin kan sempat ada perusahaan yang di PHK semua. Terdampak bagi kami sebagai petani sama pedagang. Karena rata-rata keluarga karyawan itu dibawa pulang kampung. Jadi otomatis penjualan kami menurun. Biasanya membeli sayur 2 ikat, ya tinggal seikat aja dibeli. Biasanya beli kue 10.000, sekarang beli 5.000. Karena yang jelas kalau tambah sudah tidak ada, banyak yang masyarakat ini yang kurang pendapatannya. Kalau di pertambangan itu kan sudah ada jaminannya. Sedangkan kita ini petani, penghasilan tidak teratur, tidak jelas, kadang banyak, kadang sedikit. Sedangkan kami tidak punya jaminan keselamatan kerja. Bagaimana buruh memperjuangkan transisi energi yang berkeadilan? Mereka kan perlu adanya skema layanan kerja Kota Palembang, Dinas Kota Palembang. Kita ada yang namanya perusahaan memang lagi mengalami down dari sektor pertambangannya, maka pada saat itu diadakan PHK efisiensi. Kita ini tergores hati lah melihat teman-teman ada 100 orang lebih terkena dampak PHK efisiensi yang memang di luar dari hitungan pesangon yang berlaku. Makanya di sana kita terbentuk lah, pengen punya serikat lah biar ada naungan. Makanya kita kumpul dengan teman-teman yang memang bila boleh kami bilang yang pengurus awal ini yang punya power lah. Sebelumnya sih saya nggak tahu bahwa bakal ada just transisi ini di sektor batu bara ini ya. Makanya saya pikir setelah saya ikut pelatihan, wah mending saya dari awal mempersiapkan diri.
kami mengusulkan di klausel di PKB draftnya itu bahwa kami meminta pertama itu perlindungan akan pekerjaan. Jangan sampai dengan transisi energi itu kami kehilangan pekerjaan. Yang kedua, ditambah knowledge-nya, skill-nya. Jangan sampai teknologi baru datang, kami ditinggalkan. Bagaimanapun energi fosil ya, di mana kami berbisnis saat ini, itu kan masuk kategori unrenewable resources. Ada saatnya dia akan berkurang, ya, bahkan habis gitu. Sehingga akan sangat pat ya jika sedini mungkin ya, itu dibicarakan oleh seluruh stakeholders ya. Jadi bukan hanya perusahaan tapi juga union, komponen-komponen masyarakat yang lain ya, pemerintah dan seterusnya. Sehingga kita punya perencanaan gitu, bagaimana ekonomi setelah, bukan hanya ekonomi ya, bukan hanya bisnis, tapi juga penghidupan ya masyarakat setelah energi fosil itu perannya berkurang gitu sih saya lihat. Sehingga ya perlu kita membicarakan, mendiskusikan, merencanakan ya, mungkin bahkan bertindak yang terkait dengan transisi energi. PKB ini punya landasan hukum yang kuat yang memuat aturan kesejahteraan pekerja dan kewajiban-kewajiban para pihak. Teman-teman mengajukan draft agar manajemen itu menyediakan program training terkait dengan teman-teman yang akan menjelang memasuki usia pensiun. Itu yang mereka golkan kemarin ini. Jadi mereka itu sebelum memasuki usia pensiun, perusahaan akan menyiapkan satu event buat yang mau pensiun untuk berupa training, apakah trainer atau skill beternak, berkebun untuk karyawan-karyawan yang akan memasuki usia pensiun. Saya hanya ingin mengumumkan itu saja, nanti diskusinya akan lebih. Ketika transisi terjadi, maka itu tidak cukup diselesaikan di tingkat pabrik. Jadi sebagus apapun kami punya PKB yang memuat terkait dengan klausul jas transisi, itu sebenarnya tidak akan bermakna manakala kemudian tidak ada kebijakan yang lebih tinggi yang memastikan bahwa transisi itu akan benar-benar adil. Kami mendorong di beberapa daerah itu terbentuk yang namanya forum konsultasi daerah, di mana dalam forum konsultasi daerah itu bukan hanya diisi oleh mereka yang berasal dari pemerintah, tapi juga diisi oleh kalangan buruh, tapi juga dari kalangan pengusaha, masyarakat adat, dan elemen masyarakat yang lain. Karena kami berharap bukan hanya sekedar forum yang dibentuk, tapi juga ada dialog di situ, menampung berbagai aspirasi dan masukan, dan sekaligus memastikan bahwa langkah-langkah ke depan itu adalah langkah-langkah yang mengakomodir kepentingan semua pihak. Perusahaan yang ada masih melakukan PHK tanpa batas uang. Ini yang perlu kami sampaikan. Artinya di sini pihak pemerintah, khususnya pengawas ketenagakerjaan, belum berperan aktif terhadap pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Selatan. Kalau harapan awal munculnya FKD, kita berharap ini satu solusi ya untuk memecahkan persoalan tenaga kerja. Kita itu harapannya itu. Nah, FKD forum itu kita berharap ini dari daerah langsung akan jadi masukan ke nasional karena kebijakan ada di nasional. Setelah FKD, konsultasi kebijakan nasional akan diselenggarakan untuk membawa kepentingan serikat buruh ke tingkat nasional. Buruh berdaya dengan berjuang mewujudkan pelatihan untuk beradaptasi dengan perubahan. Penting kenapa isu just transisi ini kita masukkan ke dalam PKB, karena pertama, ketika terjadi peralihan ya dari satu pekerjaan kepada pekerjaan baru, karena sudah barang pasti antara penutupan tambang akan berkurang yang bekerja, kira-kira seperti itu. Nah, lantas mereka kemana? Tentu mungkin ada pekerjaan baru. Memang artinya dengan penutupan tambang pasti ada PHK, tapi di samping ada PHK ada new job. Nah, di new job inilah perlu ada reskilling dan upskilling.
di tahun 2060 nanti batu bara itu nggak bisa dipakai lagi ya, untuk bahan bakar. Kita harus siap dengan skill yang lain, skill up lah. Bisa kita alihkan ke skill upnya listrik, bisa ke AC, bisa juga ke komputer misalnya, bisa juga yang lain selain ke arah ketambang tadi. Yang mana saya nol di listrik itu. Jangankan mau masang instalasi, ganti saklar aja saya nggak berani. Kan bukan nggak berani, nggak tahu di ininya apa ilmunya, ya nggak bisa kita. Nah setelah saya pelatihan lebih dari 28 hari itu pelatihannya, sudah 90% siap, sudah siap melayani masyarakat. Pelatihan berbasis kompetensi ini sudah berdasarkan standar Kemenaker. Jadi dari proses pelaksanaan sampai proses uji kompetensinya. Mereka ini mendapatkan 2 sertifikat. Pertama, sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Kemudian di akhir pelatihan nanti mereka harus melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, yang berlaku nasional. Kami sebagai tupoksi DBLK tentunya kan melatih baik itu pencari kerja maupun pekerja yang terdampak transisi energi. Kami siap untuk melakukan hal tersebut dengan potensi yang ada di BLK ini dengan sebaik mungkin. Kedepannya sekitar berapa puluh tahun ke depan mungkin kita memang nggak bekerja lagi di perusahaan batubara kan, cuman setidaknya kita sudah mempersiapkan untuk anak-anak kita nanti. Saya sudah mulai sedikit buka usaha ya peternakan ayam, cuman memang sekarang ini skala levelnya masih kecil ya. Seandainya nanti memang perusahaan bakal tutup semua, harapan saya dengan adanya kita berserikat, kita bisa disalurkan dari serikat ini. Ini loh kami punya serikat, ini kami punya tenaga kerja, silahkan diikutkan pelatihan. Rupanya agak lebih cerah lagi itu dunia listrik itu kan. Di perusahaan-perusahaan mungkin nggak pakai ini bahan bakar BBM lagi, mungkin listrik semua. Mungkin tenaga surya mungkin dipakai kan, panel surya. Mudah-mudahan ilmu yang saya serap dari BLK dan pelatihan kemarin bisa bermanfaat, bisa saya kembangkan ke anak cucu. Nah untuk anak-anak cucu generasi penerus, jangan kita hanya fokus ke satu disiplin ilmu. Transisi berkeadilan membutuhkan partisipasi bermakna dan dialog antara buruh dengan pemangku kepentingan. Rencana transisi dan dampaknya harus dibicarakan. Serikat buruh dan perusahaan juga harus berunding bersama melalui PKB untuk memastikan dampak transisi terkendali. Dan di tingkat regional dan nasional, serikat buruh harus dilibatkan dalam merumuskan kebijakan dan rencana transisi berkeadilan untuk memastikan buruh memiliki suara.